Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan sama-sama belajar latihan mengerjakan soal asesmen akhir tahun mata pelajaran bahasa Indonesia kelas 4. Langsung saja. Nomor 1. Menabung adalah kegiatan yang penting. Menabung berarti menyisihkan sebagian uang saku kita. Menabung memiliki manfaat yang sangat banyak. Menabung membuat kita menjadi orang yang hemat, berguna saat ada keperluan mendesak, mengatur keuangan, melatih hidup sederhana, dan melatih belajar sabar. Informasi yang disampaikan dalam bacaan di atas ialah: A. Menabung mengajarkan kita menjadi pelit. B. Menabung membuat kita boros. C. Menabung sangat penting. D. Menabung memiliki manfaat yang banyak. Jawabannya C. Menabung sangat penting. 2. Pantai Sanur merupakan satu dari sejumlah objek wisata alam di Bali dalam kategori pantai. Selain Pantai Kuta yang menawan, kamu dapat berkunjung ke Pantai Sanur dengan pemandangannya yang seperti dunia. Selain Pantai Kuta yang menawan, kamu dapat berkunjung ke Pantai Sanur dengan pemandangannya seperti surga dunia. Ini akan cocok untuk kamu menghabiskan liburan musim panas yang menyenangkan. Ide pokok pada paragraf tersebut ialah: A. Keindahan Pantai Sanur di Bali. B. Pantai Sanur adalah wisata di Bali. C. Pantai Kuta dan Sanur ada di Bali. D. Surga wisata di Bali adalah Sanur. Jawabannya B. Pantai Sanur adalah wisata di Bali. 3. Penulisan huruf pada nilai angka Rp24.855 adalah: A. Rupiah 24.855. B. Rp24.855. C. Rp24.855. D. Rp20.040.855. Jawabannya B. Rp24.855. 4. Nilai angka 1 pada 1 juta berada pada posisi A. Jutaan, B. Ribuan, C. Ratusan, D. Ratus ribuan. Jawabannya A. Jutaan. 5. Teks yang menjelaskan tentang urutan atau langkah-langkah disebut: A. Teks narasi, B. Teks cerita, C. Teks eksposisi, D. Teks prosedur. Jawabannya D. Teks prosedur. 6. Langkah pertama menulis puisi adalah: A. Menulis gaya bahasa, B. Mengembangkan puisi semenarik mungkin, C. Menentukan tema dan judul, D. Menentukan kata kunci. Jawabannya C. Menentukan tema dan judul. 7. Di sebuah hutan, hiduplah seekor burung nuri yang cantik. Ia merasa paling cantik karena memiliki bulu yang indah dan suara merdu. Namun, entah mengapa, burung itu selalu menyendiri. Berbeda dengan burung pipit, walaupun tidak seindah burung nuri, burung pipit sangat ramah. Burung pipit merasa kasihan melihat burung nuri yang selalu menyendiri. Ia mencoba untuk menyapanya. Burung pipit memiliki sifat: A. Sombong, B. Pemalu, C. Jahat, D. Ramah. Jawabannya D. Ramah. 8. Ayah menyelinap masuk ke kamar adikku yang tengah tertidur pulas dengan tangan berada di bawah pipinya. Ayah terlihat merasa bersalah dan hendak menyesali perbuatannya saat siang tadi. Ayah tidak sengaja membentak dan memukul meja saat adikku pulang dengan keadaan menangis karena berkelahi dengan temannya. Isi dari teks narasi di atas adalah: A. Penyesalan anak karena berkelahi, B. Penyesalan seorang ayah terhadap perbuatannya, C. Anak yang sedang menangis, D. Ayah yang tidak sengaja membentak. Jawabannya B. Penyesalan seorang ayah terhadap perbuatannya. 9. Rino mencubit pipi adiknya. Gemas dengan kelucuannya. Kata penghubung yang tepat melengkapi kalimat di atas adalah: A. Setelah, B. Walaupun, C. Karena, D. Seperti. Jawabannya C. Karena. Rino mencubit pipi adiknya karena gemas dengan kelucuannya. 10. Roti itu harganya 2.000. Kalimat di atas termasuk dalam kalimat: A. Opini, B. Fakta, C. Karangan, D. Pendapat. Jawabannya B. Fakta. 11. Teks petunjuk berisi tentang: A. Larangan melakukan sesuatu, B. Petunjuk pemakaian obat saja, C. Petunjuk melakukan segala sesuatu sesuai aturan, D. Perintah melakukan sesuatu. Jawabannya C. Petunjuk melakukan segala sesuatu sesuai aturan. 12. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Kata yang digunakan bertele-tele. 2. Memiliki unsur kalimat subjek dan predikat. 3. Penggunaan kata yang berlebihan. 4. Pesan yang dijelaskan jelas. Ciri-ciri kalimat efektif ditunjukkan pada nomor: A. 1 dan 2, B. 1 dan 3, C. 2 dan 3, D. 2 dan 4.
Jawabannya D. 2 dan 4. Memiliki unsur kalimat subjek dan predikat dan pesan yang dijelaskan jelas. 13. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Nama dan waktu perjalanan. 2. Tujuan perjalanan. 3. Proses perjalanan. 4. Langkah-langkah perjalanan. Struktur laporan perjalanan ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 2, 3, dan 4, D. 1, 3, dan 4. Jawabannya A. 1, 2, dan 3. 14. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Memperoleh fakta. 2. Untuk membaca. 3. Untuk mendapatkan inspirasi. 4. Untuk mendapatkan fakta. Tujuan menyimak ditunjukkan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya C. 1, 3, dan 4. 15. Perhatikan pernyataan berikut. 1. Tidak dapat dibuktikan kebenarannya. 2. Bersifat objektif. 3. Berisi pendapat tentang peristiwa yang terjadi. 4. Menunjukkan peristiwa yang belum pasti terjadi. Ciri-ciri kalimat opini ditujukan pada nomor A. 1, 2, dan 3, B. 1, 2, dan 4, C. 1, 3, dan 4, D. 2, 3, dan 4. Jawabannya C. 1, 3, dan 4. Jodohkanlah pernyataan berikut agar menjadi pasangan yang tepat. 16. Pesan yang disampaikan secara tersembunyi dan tidak langsung ditulis di sebuah teks. 17. Gagasan pokok yang diungkapkan pada sebuah puisi. 18. Rino mencubit pipi adiknya, gemas karena dengan kelucuannya. 19. Menceritakan suatu peristiwa sesuai urutan waktu. 20. Informasi yang disampaikan berdasarkan kejadian sebenarnya. Jawabannya, pesan yang disampaikan secara tersembunyi dan tidak langsung ditulis di sebuah teks disebut dengan pesan tersirat. D. 17. Gagasan pokok yang diungkapkan pada sebuah puisi dinamakan tema. E. 18. Reno mencubit pipi adiknya karena gemas dengan kelucuannya. A. 19. Menceritakan suatu peristiwa sesuai urutan waktu dinamakan teks narasi. G. 20. Informasi yang disampaikan berdasarkan kejadian sebenarnya disebut fakta. B. Isilah titik-titik di bawah ini dengan jawaban yang benar. 21. Teks yang menjelaskan tentang urutan atau langkah-langkah disebut. 22. Langkah pertama menulis puisi adalah. 23. Unsur puisi yang berkaitan dengan sikap penyair terhadap pembacanya disebut. 24. Informasi yang mengandung pendapat orang lain disebut. 25. Ayah langsung berangkat kerja mengantar adik. Jawabannya, teks yang menjelaskan tentang urutan atau langkah-langkah disebut teks prosedur. 22. Langkah pertama menulis puisi adalah menentukan tema dan judul. 23. Unsur puisi yang berkaitan dengan sikap penyair terhadap pembacanya disebut nada. 24. Informasi yang mengandung pendapat orang lain disebut opini. 25. Ayah langsung berangkat kerja setelah mengantar adik. Kerjakan soal-soal di bawah ini. 26. Bacalah teks di bawah ini. Sore itu menjelang maghrib hujan begitu deras hingga akhirnya azan maghrib pun terdengar. Pak Mamat tentu saja merasa bingung sebab bagaimana cara ia pergi ke masjid sedang ia tak punya payung. Akhirnya ia nekat menerobos hujan yang deras demi mengikuti sholat maghrib berjamaah. Namun atas izin Allah, baru saja ia keluar rumah ada Pak Wawan yang sedang menuju masjid membawa payung. Bagaimana penokohan Pak Mamat pada cerita di atas? Jawabannya, Pak Mamat adalah orang yang taat beribadah. 27. Bagaimana penulisan huruf nilai uang? Di samping 1.585.500 rupiah. 28. Buatlah teks prosedur untuk menyalakan TV. Pertama, hubungkan kabel daya listrik televisi ke stop kontak yang ada di dinding. 2. Ambil remote televisi lalu tekan tombol power atau daya pada remote tersebut. 3. Tekan tombol angka atau nomor saluran pada remote untuk memilih acara atau siaran yang ingin kamu tonton. 4. Gunakan tombol volume pada remote untuk mengatur besar atau kecilnya suara agar nyaman didengar. 29. Buatlah kalimat yang mengandung kata konjungsi. Jawabannya, 1. Nesya belum sarapan sehingga ia merasa lapar. 2. Pelajaran olahraga dilakukan di dalam ruang karena hujan. 3. Ali sudah menyelesaikan tugasnya, namun dia belum berani mengumpulkan. 30. Perhatikan puisi di bawah ini. Raja Ampat.
Dari atas mata memandang gugusan pulaumu berdaratan, laksana untayan mutiara di lautan, sungguh indah dan menawan. Dari bawah mata menyelam, airmu beriak tenang membahagiakan. Lambaian terumbu karang dan ikan menyapa hangat kehadiran para penyelam. Tuliskan majas metafora beserta maknanya pada puisi di atas. Untayan mutiara di lautan milik mana gugusan pulau. Semoga kalian sukses ujiannya. Kita jumpa lagi video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.